Bam! Cot! Oh, Don, apa kabar Don? Baik, gila, kita lama ya ketemu ya. Seminggu ya? Iya, muka lu tambah hitam Don. Wajar lah, sana panas. Dari Jayapura ya? Dari Jayapura. Hasilnya gimana Don? Lumayan, peringkat 3. Peringkat 3? Gede dong, ada piala lah. Bonus? Minyak lintah. Minyak lintah cuy, masih main aja doi. Tapi ini bang, bukannya untuk membesarkan. Mengecilkan? Enggak. Melebar Enggak bang. Jadi ada 2 sekarang bang. Don, sekarang nggak pakai main-main minyak Don. Oh gitu. Operasi langsung. Lebih mantap. Ya kan? Udah. Jangan ditanya Don. Oke, Don. Ya. Ini menarik nih. Kita udah lama juga nggak kita absen ya. Iya. Kita absen nggak di putaran pertama lah. Putaran pertama. Nggak, sama ada juga kita bempret yang mengenai yang apa? Pemanggilan pemain timnas. Oh iya, ya kan, betul. Nah, ya sekarang kita ketemu lagi di Bem Prediction dan sekarang kita mau bicarain apa aja nih Don? Kita mau bicara tentang timnas AFF Futsal. Nah, menarik. Bertanding besok hari Minggu ya? Bukannya tanggal 3 mulai ya? Tanggal 3, 4, 5 penyisian kalau nggak salah. 3 tuh hari Sayangnya memang kita nggak bisa datangin Bayu karena juga dia lagi sibuk ya. Tapi nanti kita akan datangkan Bayu Saptaji di sini untuk mungkin juga membahas hasil nanti dari timnas hasil sih ya. Dari timnas itu sendiri berkaitan dengan tidak dipanggilnya Bayu ke dalam tim nasional. Betul. Itu menarik ya. Menarik banget. Misalnya nih kalau misalnya timnas gagal, pasti mungkin orang pikir tuh kan nggak bawa Bayu sih, gitu ya. Gitu. Tapi bang, nggak cuma bicara Bayu, ada beberapa penceritaan yang menurut gua kontroversial. Betul. Dan pelatih juga belum mulai, tapi bisa dibilang waktunya sangat minim bersama tim. Betul. Mungkin walaupun juga pelatih Hasan Sadeh ini juga menonton atau melihat pemain dari video, tapi kan secara nyatanya dia harus mengerti karakter pemain. Secara psikologis juga dia harusnya dia bisa mengerti pemain juga. Nah, kalau menurut lu Don, ini dengan kehadiran sang pelatih yang menurut gue juga agak sedikit terlambat ya, hanya berapa hari bersama dengan tim, menurut lu akan maksimal nggak tim nasional? Enggak. Realistis aja. Jujur aja ya, jujur dan realistis. Kita bicaranya benar-benar bicara belak-belakan aja. Fakta dan data. Kita bicara bahwa kalau seorang Hasim Zadeh pernah terlibat di klub Liga Futsal Indonesia, oke lah menurut gue. Tapi kan dia sama sekali buta nih tentang pemain-pemain timnas Futsal Indonesia. Dia cuma bisa dapat dari staf-staf pelatih yang sudah ditunjuk lebih awal. Seperti itu. Aja sih menurut gue sih enggak apa ya. Kalau kita sama-sama pelatih lah bang, kita dihadapkan dengan situasi harus memegang tim, di mana dengan pertemuan yang belum pernah sama sekali, nggak tahu kayak gimana, cuma nonton di mungkin video-video yang diberikan, tapi itu nggak cukup menurut gua. Jadi kalau buat gua kan kita sama-sama pelatih nih, kita tahu bagaimana kita mempersiapkan tim seperti apa. Dan buat gua saat Hasim Zadeh tidak punya waktu yang banyak, bahkan dia nggak ketemu di Surabaya, dia ketemu kayak di Jakarta deh. Iya, pas sudah mau perpisahan ya. Iya, pas mau berangkat ya. Buat perpisahan dong bang. Perpisahan dari federasi lah. Pemberangkatan tim. Pemberangkatan. Istilahnya begini Don. Kita melihat seperti contoh lah, ketika orang juga ingin menjadi satu pasangan, misalnya orang pacaran, pasti kan harus pacarnya harus datang. Enggak gitu. Jadi ada gini Don, kan itu kan pasti kan mereka kan harus memupuk rasa cinta dulu, iya kan? PDKT, chemistry, PDKT yang harus mereka dapatkan. Nah kalau sekarang ini di kondisi yang misalnya yang agak terlambat, saya pikir ini akan sangat berat untuk peluang timnas. Betul. Kecuali mungkin nanti pada saat mimpin tim lebih banyak dominan saya yang megang. Setuju. Iya kan? Itu sebetulnya bisa kalau ini ya, kalau Hasim Zadehnya berbesar hati ya. Karena kan gimana juga dia dikontrak untuk sebagai head coach. Tapi kalau gue di posisi Hasim Zadeh, gue tuh akan banyak nanya. Betul. Gue nggak akan sok tahu terkait dengan kualitas pemain. Tapi let's say untungnya secara jadwal kita itu pertama itu ketemu Brunei bang. Brunei. Oke. Jadi setidaknya secara komposisi pemain Hasim Zadeh akan belajar banyak di pertandingan melawan Brunei sebelum menghadapi Malaysia dan Thailand di pertandingan kedua dan ketiga. Betul. Kita bicara Hasim Zadeh secara kualitas saja nih individu. Kan yang seperti yang pernah kita bahas. Abang yakin gak sih dengan kemampuan Hasim Zadeh sebagai seorang pelatih gitu. Artinya dulu kan sebagai pemain pernah ketemu dong. Kalau misalnya berbicara masalah yakin atau tidak, saya yakin. Asal waktunya dia menangani tim, ada waktu yang panjang Don. Kalau sekarang nggak yakin. Sekarang nggak yakin karena kenapa? Ya dia belum gitu banyak mengenal pemain satu. Betul. Yang kedua, tentunya pasti akan ada perubahan strategi permainan. Cara main dari Kensuke kepada dia. Nah bang, terkait dengan jadwal nih bang, Brunei Indonesia akan menghadapi Brunei di awal. Seperti yang gue bilang tadi, ini mah Brunei mah gue main juga masih menang lah ya. Tapi pelatih timnas Brunei itu teman gue bang.
Iya. Namanya Coach Azim. Azim, dia sering itu sama lu ya, kayak apa Zoom meeting segala macam itu. Iya, webinar. Oke, Bang, terkait dengan materi pemain nih, terpilih. Iya. Kalau kiper kayaknya prediksi kita bener ya? Benar. Karena Habibie ya, lah ya, walaupun gak jelek sebetulnya. Betul, paling tidak mungkin dia juga secara experience masih kalah untuk bisa langsung di turnamen seperti ini. Mau Al-Bagir mau Iksan secara kualitas sama lah ya. Iya. Iksan cuma menang pengalaman aja secara usia. Betul. Nah, terus untuk anchor nih, ini gua menganggap bahwa ini udah the best yang Indonesia punya, Bang. Betul. Kalau menurut Abang gimana? Iya, saya setuju Don. Di sini ada Rio Pangestu, Marvin, ada Ais, ada Suni Rizky ya sebagai kapten juga ya. Yeah. Saya pikir memang ini saat ini ya ini yang terbaik yang dimiliki Indonesia. Betul. Nah, more defense tuh yang paling defense tuh Suni Rizky. Iya. Kita bedah satu-satu ya. Di sini pun bahkan pun di Angkor ini pun juga bisa Ardian Sanur juga nih. Sebetulnya. Iya, Anca juga bisa. Waktu di Black Steel. Tapi sayang sih. Iya, tapi artinya kebutuhan tim ini nanti kan yang tentukan ada pelatih juga. Nah, bisa itu, juga dimasukkan situ. Nah, flank itu ada yang defense, Bang. Jadi flank offense, flank defense. Kalau Ardian Sanur flank defense. Lebih flank defense. Untuk Boy flank offense. Iya. Dari Iskandar menurut Abang offense atau defense? 50-50. Iya. Berarti dia universal betul, player ya. Iya. Kalau Firman ini bisa defense bisa. Ini gila sih. Iya. Dengan lebih passion, lebih fighting spiritnya lebih tinggi. Kalau gua ngelihat ya yang lebih mempunyai power ya di flank itu ya ini orang ini. Karena apa? Kuat banget. Selain kuat juga agresivitasnya juga tinggi. Betul, sama dengan Sauki kalau saya pikir ya. Hampir sama karakternya. Aja, mudah-mudahan fisiknya bagus. Ganyong nih sama kayak Iqbal, Guntur, bisa defense, bisa offense. Dewa, nah yang akhirnya Bang, Dewa kira lolos. Dewa malah ya. Walaupun gue jujur aja ya. Lu lebih kepada siapa? Reza Gunawan ya? Gue Resgun lebih berpikir bahwa Resgun dengan apa ya tahun terbaiknya namanya. Iya. Tapi sayangnya Resgun nggak bisa, tapi setidaknya Dewa bisa masuk. Nah, paling tidak mungkin ya Reza Gunawan udah dapat kesempatan untuk bisa merasakan, mencicipi seleksi timnas. Nah, kalau mungkin kenapa dia tercoret, kalau saya melihatnya mungkin kembali ke masalah mungkin experience. Dewa Rizky kan sudah lebih dulu masuk tim nasional, walaupun U20 ya kan. Tapi setidaknya aura timnas dia udah dapat lah gitu. Bagaimana latihan timnas kan orangnya itu juga kan. Yes, betul sekali. Dan ini yang posisi paling banyak diminati, diomongin oleh netizen. Karena cuma satu. Ya, Evan Somelina. Betul. Bang, orang bilang Evan bakal kerja keras. Karena mereka mikir mungkin setiap main kalau ada harus ada pivot ya. Enggak kan? Kalau menurut Abang gimana? Ya, ini kembali ke masalah strategi ya. Strategi dari pelatih ya. Kenapa pelatih mungkin lebih memilih satu pivot? Mungkin dia memang lebih ingin maksimalkan bermain 4-0 bukan dengan pivot murni. Betul. Gitu ya. Nah, pivot ini sangat dibutuhkan mungkin ketika mereka memerlukan tembok yang kuat, bermain 1-2-1 untuk membuka ruang pertahanan dari lawan. Betul. Ya kan, coming from behind flank. Nah, tapi kalau secara overall kalau lihat seperti ini persis seperti kesukaannya Iran. Iran nggak banyak pemain pivot yang fight samsai itu terkenal sekali. Tapi setelah fight kita nggak pernah dengar yang namanya pivot terbaik dari Iran karena mereka bermain 4-0. Semua melakukan rotasi dan semua bisa menjadi pivot fake pivot di setiap posisi di depan. Berarti dengan tidak langsung Abang mengatakan bahwa Indonesia nanti akan bermain banyak 4-0. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini yang buat para netizen. Iya, bisa jadi. Kita bakalan Indonesia yang bermain banyak 4-0 karena memang sebetulnya pivot juga susah. Kenapa kita bilang kemungkinan bermain 4-0? Karena kita lihat dari pemain yang terpilih Don. Itu aja. Ya, dari katakanlah kemampuan ya si pemain tersebut. Nah, ini oke lah. Pemain menurut Abang yang terbaik nggak? Apakah kalau ada BBS akan lebih bagus? Apakah kalau ada Fajri atau ada Sumareko akan lebih bagus? Mungkin gini. Kita udah pernah membahas masalah BBS ya. Artinya mungkin ini menjadi pembahasan adalah pemain yang sudah terpilih saat ini, ya, yang masuk seleksi timnas dan yang terpilih. Nah, kalau untuk membahas masalah sudah terpilih, saya pikir kalau ini yang sudah menjadi pilihan pelatih, ini mungkin kita harus support. Nah, kalau misalnya berbicara harusnya ada nggak sih ini yang masuk? Nah, itu kita orang di luar dari timnas. Bisa aja kita bilang masih banyak. Kalau menurut gua kan kita kan berhak aja untuk opini ya terkait dengan kayak misalnya gini. Di antara ini semua, ya gua tadi bilang, menurut gua Resgun bisa lolos. Saya lihat justru Dewa Rizky, teman satu timnya, satu klub di Cosmo. Atau kayak Guntur pun mungkin so-so lah ya. Kalau misalnya kayak Ardian Sanur, Untu Boy, Iqbal, Firman, Sauki itu udah punya punya karakter kuat menurut gua. Gitu. Tapi kalau Guntur ya Ganyong sama Dewa Rizky menurut gua posisi yang mungkin agak bisa ditawar lah ya, bisa didebatin lah ya. Let's say misalnya entah itu Resgun, entah itu mungkin mengorbankan satu pemain untuk menambah pivot satu, menemani Evan, entah itu
entah itu si Al-Fajri atau atau si Eko. Betul. Gitu. Tapi kan kembali ini adalah keputusan terbaik dari pelatih ya. Artinya Hasyim Zadeh apa bukan? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan Don. Karena kita nggak tahu, kita nggak di dalamnya. Tapi mudah-mudahan ini adalah keputusan dari setiap pelatih yang ada. Betul. Ya. Mudah-mudahan ini ya kita support ya, teman-teman kita juga. Support, betul. Nggak mungkin kita nggak support. Nah, Mr. Bam, Mr. Confident, kita sangat nasionalis. Ya kan? Jangan salah. Apapun itu, Garuda di dada. Betul. Kita nggak bakalan barisan sakit hati. Kita membahas ini bukan berarti kita menjelek-jelekan, kita menjatuhkan, kita mensupport memang. Tapi kan kita juga harus realistis ya. Betul, realistis itu bukan menilai bahwa tim ini jelek, tapi masa persiapan dan kedatangan pelatih utama, pelatih kepala yang mungkin terlambat. Dan itu aja. Kalian tuh harus siap dengan orang yang berbeda pendapat. Iya. Bukan berarti berbeda pendapat itu musuh kalian. Betul. Enggak? Ya. Jadi jangan sampai juga mikirnya tuh kalau kita tuh musuhin timnas atau apa, kita sama sekali kita justru akan sangat support timnas. Nah, betul. Yes. Disiarin di iNews nih, abang komentator nggak? Iya, dapat yang Indonesia lawan Thailand. Dapatnya bagus. Saya dapatnya Brunei. Brunei Indonesia. Brunei Indonesia lah. Masa Brunei Malaysia? Di iNews. Di iNews. Tadi mau di Astro di Malaysia kejauhan. Ongkosnya nggak cukup. Emang masih ada tuh Astro? Ada. Masih ada ya? Di Astro kan emang asal Malaysia. Oh iya. Di Indonesia yang nggak ada. Oke bang, lawan Brunei lawan Indonesia. Iya. Kalau 30 saya. Sama 70-30. Paling tidak Brunei masih jauh lah di bawah kita. Walaupun mungkin mereka sekarang lebih ini ya, lebih improve karena pelatihnya juga banyak belajar lah. Banyak belajar dan juga sahabatnya coach Confident. Iya. Indonesia Malaysia bang. Indonesia Malaysia. Nah, ini aja masih 50-50 gue bilang. Iya, gue pribadi sih 50-50. Iya. Mengingat ini jingnya artinya nih Indonesia kalau bisa melewati ini semua kayaknya semuanya lancar. Iya. Sampai final. Sampai gini, poin kepercayaan yang pertama adalah melewati Brunei. Ya, itu pertama. Betul. Karena match pertama itu akan sangat sulit. Betul. Ya kan? Nah, tapi karena dia dapat lawannya Brunei, saya pikir ini akan membuat mereka jalani mulus ketika mereka percaya dirinya naik. Betul. Nah, kedua, dia harus berhadapan dengan Malaysia. Saya nggak tahu nih, Malaysia pertama kali main lawan siapa, Don? Sebelum lawan Indonesia. Nah, itu yang menarik tuh. Betul. Jadi ketika Malaysia mungkin harus menghadapi Thailand atau menghadapi apa tim yang agak sedikit kuat, tentunya itu akan berpengaruh tuh psikologis mentalnya. Lawan yang kita tahu ya, itu dia ketemu Brunei. Kamboja. Ketemu Thailand. Ketemu Thailand. Ya, nah, dan kita lihat itu dia. Tempat lain nih. Oke. Jadwalnya kececer. Ya. Oh nggak ada di sini juga. Nah, itu menarik tuh. Kalau kita lihat hasil pertandingan di awal semua tim ya, terutama Malaysia. Artinya itu sangat mempengaruhi jalan selanjutnya mereka di turnamen ya. Iya. Nah itu kembali nih bang. Ya udah nggak usah nggak apa-apa. Lawan Malaysia lah. Gue tetap abang. Gue pengen abang ngomong tentang lawan Malaysia, pengalaman abang. Iya. Kalau lawan Malaysia itu selalu menjadi suatu pertandingan yang memang syarat emosional. Secara kita tetangga. Pernah berantem nggak bang? Berantem sih nggak pernah ya. Abang? Nggak pernah. Sama Malaysia nggak? Nggak pernah sampai ribut. Panas itu udah pasti. Ya karena kita lah perselisihan itu kan bukan cuma di olahraga ya. Banyak sekali karena juga serumpun kita ya. Karena serumpun juga, mengklaim ada budaya segala macam gitulah ya. Nah itu pasti. Nah makanya kalau kita dulu bilangnya begini, boleh kalah sama tim manapun juga asal jangan sama Malaysia. Sama juga Malaysia begitu, boleh kalah sama manapun juga jasa jangan sama Indonesia. Nah kalau Malaysia ini saya pikir cara main, tipikal main hampir sama dengan Indonesia. Tapi kalau melihat skill individu pemain Indonesia, saya masih bisa bilang di atas dari Malaysia. Betul. Menurut gua. Tapi dia punya pelatih Choo Chun-yong ini yang mengerti karakter permainan dari Indonesia. Nah, emang pelatih Indonesia. Betul. Emang ngambil lisensi dari dia. Itu dia. Pelatih Indonesia Choo Chun-yong ini sebagai instrukturnya yang memberikan penilaian lulus atau tidaknya. Nah, paling dia tahu lah. Nah, Don, tahun berapa Don ketika Indonesia kalah telak sama Malaysia di SEA Games ya? Yang ketika itu harusnya pelatihnya si Vic Herman ya. Cuma nggak datang ke sana, akhirnya Yuri yang pegang tim ya. Itu lumayan telak kan, kalah sama Malaysia kan. Betul. Nah, artinya Malaysia secara kualitas banyak perubahan di bawah Choo Chun-yong. Karena Choo Chun-yong lebih mengerti karakter pemain Malaysia dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya. Tapi kalau gue ngelihat ya, dia kan udah terlalu lama ya megangnya. Iya. Dan tidak ada prestasi. Iya. Kalau misalnya bicara dari teman-teman di Malaysia sana, itu sebetulnya emang pembaruan itu juga penting. Kita nggak mau nyampur urusan mereka sih, tapi ini kan opini ya. Opini artinya waktu zamannya Andre Irawan melatih pun dia udah cocoknya udah megang tim. Iya.
Coach Dadang pun juga ya kan gitu. Jadi ini saat Indonesia udah berganti pelatih let's say 4 kali sampai 5 kali. Nah itu dia masih stay di Malaysia, dan Malaysia tidak ada perubahan banyak lah kalau menurut gue. Tapi kalau gue bilang itu plus minus Don. Ya ada bagusnya karena mungkin dia jadi lebih tahu. Satu sisi kalau gue menganggap kejenuhan mungkin ya, kejenuhan juga dari pemain juga mungkin bisa ada. Satu itu dan ini kan tergantung orangnya, apakah nanti dia mengupgrade knowledge dia juga apa enggak. Iya. Apalagi futsal sekarang sangat cepat ya, maksudnya sangat perkembangannya sangat cepat. Iya. Bahkan untuk 3 tahun belakangan itu sangat cepat. Nah harapannya sekarang justru malah kita berbalik kepada pelatih Indonesia. Mudah-mudahan para pelatih kita juga udah mempelajari karakter Malaysia Don. Jadi jangan cuma Cho Chun Yong yang udah mengerti karakter kita. Iya. Ya kan ya? Itu yang penting. Ain masih main. Nah, ada satu lagi Don yang baru tuh Don. Ya itu lumayan bagus tuh Don. Ya, kayak BBS benar sekali. Itu bagus tuh. Ini sering tarkam di Kalimantan. Oke, itu pertandingan kedua Indonesia lawan Malaysia. Pokoknya 2 pertandingan ini kita harus menang karena itu adalah kunci kita lolos. Kenapa? Karena pertandingan ketiga kita lawan Thailand. Ya, berharap Malaysia di match pertama juga agak sedikit sulit ya. Sulit lah kalau memang lawan Thailand ya. Betul. Mudah-mudahan. Kalau bisa lawan Thailand Bang? Lawan Thailand. Kalau lawan Thailand ya kita harus realistis lah. Apalagi main di kandang mereka ya. Main di kandang dia juga, kita juga lihat juga pemain terbaiknya semua masih main. Sama Musa, Sepaut udah enggak ya? Sepaut cedera. Krisada ada, masih ada, Krisada masih ada. Artinya mereka masih banyak pemain bintang yang memang mereka turunkan. Main di Piala Dunia. Betul. Jadi paling tidak kalau saya melihat di sini kita harus realistis. Berapa? 55-45? 60-40. Wow, gue 55-45 untuk menang Thailand kalau saya bilang ya. 60-40 saya bilang. Makanya gue kuncinya tuh di lawan Malaysia ini sih kalau mau lolos. Ya. Nah terakhir Kamboja lawan Indonesia. Nah ini ya tutup mata lah. Tapi Kamboja ini repot juga loh. Dia punya karakter ini yang artinya itu aja Bang. Benar. Masih belakangnya lagi rambutnya. Belakangnya Mek. Ya aduh. Bang ngomongnya di sini aja sekarang. Jadi gue melihatnya sih gini, kalau Kamboja ya kita jangan anggap remeh satu, tapi memang jauh lah secara kualitas. Gue cuma ngitungnya gini, ngitung peluang kita untuk lolos deh. Di seberang itu sana kan ada Australia, Vietnam yang diunggulkan. Artinya kalau kita bicara mau menghindari Vietnam misalnya gitu. Kalau Australia gue rasa masih bisa lah. Abang juga masih menang kan waktu di tenis indoor. Tenis indoor kita kalah Don. Oh kalah ya? Kita kalah. Yang siapa ya? Yang bukan kiper kita kena hidungnya bocor. Si Yos atau siapa ya? Atau Surya kalau nggak salah. Iya. Ya kalah kita kalah. Nah makanya kalau gue kan terakhir kali kita lawan Australia menang nih. Dia kan pemain-pemain juga bukan pemain, nggak semua pemain profesional, cuma ada 3-4 orang aja. Betul. Jadi kalau menurut gua, kalau mau lolos kan ke Piala Asia kan harus 3 besar, Bang. Benar. Paling enak emang mengamankan ke tiket final. Tiket ke final. Karena kalau perebutan juara 3 itu masih masih peluangnya 50-50 juga. Betul, akan sangat berat kalau menurut gua. Jadi mendingan jadi juara grup atau ya itu tadi antara Australia sama Vietnam kita harus ambil di semifinal. Nah itu yang secara overall gini Don, perjalanan. Kita berdoa segala kemungkinan pasti bisa terjadi. Kita berdoa yang terbaik buat timnas ya. Kita ngomong di sini sekarang ini bukan berarti nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita omongin ya. Mudah-mudahan berubah. Gitu ya. Bisa lebih baik. Jadi tapi juga nggak menutup kemungkinan juga malah nggak lolos grup juga ada. Iya, karena kan bola juga belum digulirkan gitu. Iya. Nah, Don, kita belum bahas Don. Menariknya nih Piala AFF ini di masa-masa bulan Ramadan Don. Nah, itu dia. Jadwalnya itu jam 3 sore lah. Tapi kalau kayak gini Don, kalau misalnya pemain semua memang karena fokus untuk di pertandingan seperti ini, mereka tidak puasa karena memang harus menjaga fisik mereka untuk bertanding, itu bisa dibayar kan Don setelah Lebaran? Ya, akan ada kayak gini misalnya itu. Hukumnya gimana itu? Kalau secara di Islam ya, kalau kita bicara dia nggak berpuasa karena ada misalnya sakit, terus tugas secara usia, terus usia udah lanjut usia, secara tugas atau perjalanan jarak jauh, musafir, Nah itu kan kalau buat menurut gue ya. Yang gue tahu musafir itu kemarin terakhir pemain di Badak Lampung yang musafir. Oh itu musafir ya? Aduh, bisa pas. Nah jadi gue melihatnya tuh kayak ini sangat mungkin mereka tidak berpuasa, tapi gue lihat ada beberapa yang bakal puasa sih. Ya, yang tetaplah secara agamanya sangat kuat di itu pilihan lah. Nggak apa-apa. Pilihan buat setiap pemain lah. Lagi kan, itu kan kalau bicara agama kan personal Bang. Betul. Dan itu bagaimana nanti mereka menghandle itu semua. Dan menurut gua sama kok, Brunei juga puasa. Malaysia juga puasa. Thailand mungkin ada juga beberapa. Pasangan Nusa puasa. Mungkin Kamboja aja kali ya yang nggak puasa. Jadi ini akan bakal seru.
Prediksi lo Bang? Indonesia sampai babak apa? Enggak, Indonesia Kamboja kita belum prediksi. Udah tadi. Gua belum ngomong, lu berapa? Oh, Indonesia Kamboja? Belum, gua juga belum. Gua 70-30 lah. 70-30? Gua 60-40. Oh iya, oke. Karena kalau Kamboja ini dibandingkan Brunei masih lebih ngerepotin Kamboja. Mukanya juga mirip soalnya. Karena Kamboja ini kalau nggak salah kan dia kan dekat-dekatan sama Thailand juga nih. Ya kan, bahasa juga hampir sama. Soalnya Thailand. Iya, dia kan perbatasan ini. Betul. Jadi kalau karakter main walaupun mereka tidak sebagus Thailand, tapi cara mainnya ini ngudak-ngudak orang mulu dan. Betul. Jadi nggak ada capeknya. Iya. Tapi emang itulah kalau udah kalah skill jangan kalah semangat. Iya. Itulah yang dilakukan Kamboja. Sip. Prediksi terakhir. Apa nih? Indonesia pencapaiannya sampai juara kah? Runner up kah? Saya melihatnya sampai semifinal. Semifinal kalah maksudnya? Iya. Semifinal kalah terus juara 3. Iya. Ya itu belum tahu hasilnya gitu. Betul. Kalau gue pikir di tempat ketiga juga sih. Lu mau bilang di grup malu-malu lu ya? Nggak lolos grup ya? Gua lah, kalau nggak lolos di Bang, sorry itu sih. Kalau sampai nggak lolos lu kebangetan. Betul. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena buat gua Malaysia tuh tetap di bawah Bang. Iya. Ya kan? Secara kualitas Indonesia masih di atas, Gue juga percaya itu. Jadi kalau misalnya sampai nggak juara grup sih, jujur ya, itu kebangetan lah. Skandal besar juga gitu. Jadi. Kok juara grup? Nggak juara, nggak lolos grup. Nggak lolos grup. Lolos grup ya sebuah skandal juga. Jadi kan balik lagi sih kalau menurut gua di luar kekurangan persiapan timnas, buat gua tim ini wajib lolos ke Piala Asia. Wajib harga mati karena kita nggak mau terputus lagi, kita nggak bisa berangkat ke Piala Asia. Kalau kemarin kan gara-gara Covid, nggak mau kita gara-gara prestasinya nggak ada. Ya. Sayang, udah 10 besar Asia futsal kita. Dan juga kalau lihat dari komposisi pemain, ini yang udah mayoritas. Tadi kan kita udah ngebahas soal timnas. Kita juga berdua mendoakan tentu prestasi terbaik ya. Walaupun tadi kita realistis dan abang bilang semifinal. Kalau saya bilang peringkat 3 sama aja dia, artinya gagal semifinal. Betul. Tapi mudah-mudahan karena perwakilan dari ASEAN ini tiga negara, mudah-mudahan Indonesia salah satunya lah bisa lolos. Ya, gitu. Begitu. Harapannya begitu. Nah, Bang. Ini katanya ada ada hadiah-hadiah. Nah, ada hadiah. Tapi apa yang kita ini? Quiz. Cut boleh. Mungkin Don, nggak usah kita bikin quiz. Nanti di caption aja. Di caption aja. Terus pertanyaan nanti buat siapa yang bisa menebak Indonesia lolos sampai kemana-mana. Nanti hadiahnya itu. Iya, hadiahnya itu. Atau kita sebutin aja. Ini aja main. Siapa pencetak gol pertama lawan Brunei kan hari Minggu. Kalau nunggu Indonesia ini lama juga. Ya udah, boleh. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, Bang. Ya. Biar semangat nih nonton Indonesianya ya. Betul. Indonesia pertama lawan Brunei. Saya komentator. Ya. Kita kasih. Jadi maksud lu suruh orang nonton gitu, nontonin lu? Waduh. Iya dong. Pokoknya kan abang komentator juga suruh nonton. Abang pertandingan bergengsi lagi. Kalau saya sih udah pasti menang kan Indonesianya. Jadi pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya gini, siapa pencetak gol pertama Indonesia ke gawang Brunei Darussalam? Wah. Pertandingan besok hari Minggu ya. Gue ikut nebak ah. Boleh. Lu siapa? Gua Evan Somelina. Oke, kalau gua Ardiansah Nur malah ya. Kalian siapa? Ya, tulis di kolom komen di video ini ya. Hadiahnya apa Don? Hadiahnya voucher main dari Tifosi. Voucher main Tifosi ya lumayan loh. Iya, ada. Apalagi tadi kan ada bos Tifosi. Makanya ini di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini tetap buka lapangan dan juga ada Ramadan Cup. Daftar. Nah, daftar ya. Kalau mau informasinya lihat di Instagramnya Tifosi Sport Center Jakarta. Betul, ya. Di follow juga Instagramnya. Jangan juga follow kita juga. Harus ya. Pastilah itu. Gitu dia. Nah, kita lihat nanti hasilnya. Betul. Nanti kita juga bisa bikin lagi konten. Oh, kata pasti. Kalau perlu Bang, selesai pertandingan kita bikin ya. Review pertandingan. Yes, kita akan bikin ya. Oke, semuanya sampai ketemu lagi dengan saya Mr. Bem Kota Barat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Kota Barat dan juga TV sebelah dan juga follow Instagram @Kota_Barat_official dan Doni Zola, Mr. Confident. Gue Doni Zola dan gue Kota Barat. See you. Bam.